Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Timnas Indonesia resmi kirim surat protes ke pihak AFC. Erick Thohir beri update kontrak Sintayong usai dikalahkan Irak. Media Amerika Serikat pantau bakat Timnas Indonesia di Piala Asia. Dan Ramadan Sananta jadi senjata rahasia skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Dalam pertandingan perdana Senin kemarin, Timnas Indonesia harus menyerah 1-3 dari Irak. Melihat kekalahan itu, Erick Thohir mengatakan bahwa sebenarnya target dari PSSI kepada Timnas Indonesia di laga lawan Irak adalah imbang. Sayangnya Timnas Indonesia tidak bisa memenuhi target dari PSSI. Tentu saja kekalahan ini sangat berat bagi Timnas Indonesia untuk melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Erick Thohir pun berharap untuk kedepannya para pemain Timnas Indonesia bisa berpikir ulang terkait kesalahan yang dirasakan ini. Harus ada evaluasi segera agar bisa tampil lebih baik lagi di laga selanjutnya, yakni melawan Vietnam pada Jumat 19 Januari dan Jepang pada 24 Januari mendatang. Malaysia harus membuka kiprahnya di Piala Asia 2023 dengan hasil negatif. Harimau Malaya tak berdaya di hadapan Yordania sehingga menelan kekalahan telak dengan skor 0-4. Memainkan laga grup E, Malaysia menghadapi Yordania di Stadion Al Jonob pada Selasa dini hari. Dengan hasil ini, Malaysia terbenam di posisi terbawah grup E Piala Asia 2023 tanpa poin. Yordania di puncak dengan 3 poin sama dengan Korea Selatan di bawahnya, tapi unggul selisih gol. Dalam laga Malaysia versus Yordania, 4 gol yang tercipta itu dirasakan oleh Mahmud Almardi dan Mausa Tamari masing-masing 2 gol. Padahal saat jelang turun minum, Malaysia nyaris menciptakan gol balasan. Sepakan melengkung Swat Wilkin tak terjangkau kiper Yazid Abu Layla, tapi bola masih melebar tipis dari tiang gawang Yordania. Dengan kekalahan telak ini, Malaysia harus berjuang keras untuk lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, di ajang ini juga belum ada tim asal Asia Tenggara yang meraih 1 poin. Kabar menarik datang dari salah satu penggawa Garuda yakni Ramadan Sananta yang hilang dari susunan skuad yang dibawa oleh pelatih Sintayong dalam laga pembuka grup D melawan Irak. Dalam daftar nama pemain Timnas Indonesia untuk bertarung melawan Singa Mesopotamia, hanya ada Hoki Caraka, Dimas Derajat dan Rafal Struik sebagai juru gedor Garuda. Usut punya usut, hanya ada 23 pemain yang bisa masuk susunan untuk berlaga di atas lapangan. Dan belum diketahui mengapa Sintayong menyimpan Sananta dan memilih penyerang lainnya di laga pembuka. Selain itu, hilangnya Sananta juga dipertanyakan oleh warganet. Apakah ini merupakan salah satu strategi yang dibuat Sintayong untuk ajang bergengsi ini? Menarik dinanti bagaimana kiprah striker andalan STY pada laga berikutnya. Timnas Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-3 pada laga pembuka babak grup D Piala Asia 2023. Meski demikian, satu talenta muda pasukan Garuda, Marcelino Ferdinand, disorot oleh media asal Amerika Serikat yakni ESPN. Mereka takjub sekaligus memberi pujian kepada gelandang Timnas Indonesia tersebut. Diketahui tampil sejak menit awal, Marcelino Ferdinand menjalankan perannya dengan cukup baik. Dia terlihat membantu sektor penyerangan sekaligus pertahanan. Bahkan saat Muhammad Ali menjebol gawang Hernando di menit ke-17, Marcelino langsung merespon hal tersebut. Alhasil, pergerakan dalam mencari posisi yang baik membuat Yakob Sayuri dengan tepat mengirim umpan ke Marcelino yang akhirnya tercipta gol di menit ke-37. ESPN media berbasis digital yang berada di pusat Amerika melayakan pujian ke Marcelino dan Indonesia. Media tersebut mengungkap bahwa saat ini belum ada talenta yang lebih cemerlang di jajaran merah putih selain Marcelino Ferdinand. Laga Piala Asia yang mempertemukan Timnas Indonesia kontra Irak dibarengi dengan keputusan wasit yang kontroversial. Hal itu terjadi di penghujung babak pertama berakhir. Ketika itu babak pertama diperkirakan berakhir 1-1, Irak justru kembali mencetak gol via aksi Osama Jabar Syafiq Rashid di menit 45+7. Sebelum terjadinya gol rebound ini, Muhammad Ali jelas terlihat offside. Dalam beberapa tayangan ulang yang disiarkan, Muhammad Ali berada dalam posisi offside.
Wasit asal Uzbekistan Ilgiz Tantasev sempat mengecek VAR. Namun berdasarkan laporan dari petugas VAR di studio, yakni Salman Ahmad Falahi dari Qatar dan Rawut Nekarit dari Thailand, mengungkap bahwa tidak terjadi offside sehingga gol kedua Irak disahkan. Tentu gol tersebut merugikan timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia resmi melakukan protes ke Konfederasi AFC. Hal itu disampaikan manajer timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Andri Irawan. Di samping itu, ia memastikan hasil akhir tak akan berubah. Protes ini dilayangkan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian seperti ini. Sintayong pun juga kecewa, bahkan ia menyebut hal itu bisa mencoreng nama baik Piala Asia itu sendiri. Timnas Indonesia harus mengakui kualitas yang dimiliki timnas Irak di laga perdana Piala Asia 2023 Grup D. Dalam laga yang digelar di Ahmad bin Ali Stadium tersebut, timnas Indonesia harus tertinggal lebih dahulu melalui gol Muhammad Ali pada menit ke-17. Marcelino sempat mampu membalas gol tersebut pada menit ke-37, namun Irak berbalik unggul lagi pada menit ke-45+7 dan 75. Meski kalah, dukungan buat timnas Indonesia mengalir deras dari dunia maya. Mereka menganggap level kedua tim memang berbeda dan memaklumi hasil mirror tersebut. Tak sedikit yang mengatakan permainan timnas Indonesia semakin meningkat dibandingkan pada saat laga uji coba pra Piala Asia. Supporter timnas pun berharap skuad Garuda tampil lebih bagus lagi di laga selanjutnya. Sebelumnya, PSSI menargetkan Sintayong untuk membawa tim arahannya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tentunya target tersebut menjadikan tantangan tersendiri bagi pelatih 53 tahun tersebut. Apalagi skuad Garuda berada di grup yang cukup berat, yakni bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jika ingin lolos ke babak 16 besar, timnas Indonesia harus finish sebagai runner-up atau setidaknya finish di peringkat 3 terbaik Piala Asia. Namun perjalanan skuad Garuda untuk menembus babak 16 besar nampaknya menemui jalan yang terjal. Sebab sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan di laga perdana Grup D Piala Asia ketika menghadapi Irak. Di samping itu, supporter tanah air juga menyoroti kelanjutan kontrak Sintayong usai membawa timnya menelan kekalahan. Terkait hal tersebut, Erick Thohir pun buka suara. Menurutnya, ia masih mendukung penuh Coach Shin sebagai pelatih timnas Indonesia. Erick juga terbuka untuk memberinya kontrak jangka panjang, namun dengan syarat bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh PSSI. Misi timnas Indonesia meraih poin di laga perdana Grup D Piala Asia berujung kegagalan. Berlaga di Ahmad bin Ali Stadium semalam, skuad Garuda harus menelan kekalahan 3-1 atas Irak. Tentu hasil tersebut tidak sesuai dengan target yang dirancang oleh Sintayong sebelum berlaga di Piala Asia. Dalam wawancaranya melalui media Korea Selatan, Sintayong mengakui timnas Indonesia memang kalah dari Irak. Pelatih berusia 53 tahun itu juga mengakui perjalanan timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia semakin sulit. Meski begitu, Sintayong menegaskan bahwa skuad Garuda tak akan menyerah memburu tiket ke 16 besar. Juru taktik 53 tahun tersebut menyinggung kiprahnya saat memimpin Korea Selatan mengalahkan Jerman pada Piala Dunia 2018.